Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita perlu dan wajib mengetahui dan menyadari kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan siapapun yang bersyukur, apalagi Allah mudahkan dengan hanya 2 susunan kata ini, Alhamdulillah, maka pasti Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Kesehatan, keturunan, pasangan hidup, apa saja yang Allah berikan, makanan, minuman, oksigen, dan apapun yang kita butuhkan di muka bumi ini, akan dipenuhi dan juga di akhirat kita akan diberikan balasan yang sempurna karena orang-orang yang bersyukur mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian berterima kasih, maka aku akan membalas dan menambahnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, justru tidak bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Termasuk kita masih diberikan kesempatan hari ini, ibu-ibu sekalian, untuk bisa melanjutkan roda kehidupan kita, yang berarti kita masih punya kesempatan emas untuk menambah amal-amal soleh kita. Jangan disia-siakan dari yang telah diwajibkan, yang disunnahkan, dan minimal kita berada di ranah yang dimubahkan. Kalau yang sudah makruh, yang haram, maka kita harus jauhi. Dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat dari dosa-dosa. Memang kalau memang masih ada dosa-dosa yang belum dimaafkan, karena tentu orang yang masih hidup masih punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dan insya Allah mudah-mudahan kita duduk di sini untuk mendengarkan dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tambahan amal soleh kita, dan termasuk juga majelis ilmu bisa membersihkan dosa-dosa. Maka alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan juga kita berharap akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan. 1 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salam Allah ini artinya akan dicatatkan pahala, diampuni dosa-dosa, diangkat derajat, dan dipenuhi juga kebutuhan-kebutuhannya. Baik, seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan berdahulu kita agar doa dikabulkan, serta sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, hafidhahullah. Dan kita masih di pasal keempat, masalah adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkannya doa. Pembahasan pertamanya masalah adab-adab doa, dan kita masih di poin ini. Kita sudah membahas poin pertamanya, memulai dan mengakhiri doa dengan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Artinya kalau ibu dan bapak sekalian mau berdoa, maka mulailah dengan Alhamdulillah minimal sekali, dan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka ini adab yang pertama, dan sudah panjang lebar kita jelaskan dalilnya, bermula dari halaman 49 sampai halaman 51. Kita juga sudah membahas adab yang kedua dalam berdoa, doa dikala senang dan susah. Artinya jangan kita berdoa kalau ada musibah saja, tapi bagaimana justru kita memperbanyak doa di saat kita sedang lapang. Kayak sekarang misalnya badannya lagi sehat, Allah lagi berikan rezeki, ya kita bisa punya makanan, minuman, tempat tinggal, segala macam hal yang kita mungkin sulit sekali untuk merincikan satu persatu. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu. Maka ini nikmat-nikmat yang harusnya di saat nikmat itu kita banyak berdoa. Karena justru puncak-puncaknya kita sedang diberikan nikmat, maka di saat itu kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk syukur yang terbaik adalah kalau seseorang menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan, itu di atas ketaatan kepadanya. Dan tidak pantas seseorang yang sedang Allah berikan nikmat melimpah lalu digunakan untuk maksiat kepadanya. Oleh karena itu ini termasuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada hadis yang sudah kita baca tempo hari ya, di halaman 51. Saya perlu ingatkan kembali kata Nabi SAW, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'ili wal kurab falyukthir ad-du'a fir rakha. Barang siapa yang senang atau ingin
bahwa Allah mengabulkan doanya ketika ia sedang kesusahan dan kesempitan hidup, maka hendaklah ia perbanyak doa justru di saat dia sedang lapang. Karena banyak orang justru hadir di sejadahnya dengan mukennahnya, dengan baju koko dan kopiahnya, menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan serta meneteskan air mata di saat ada musibah. Itu tidak salah, tetapi kalau dia ingin di saat itu diijabah segera oleh Allah SWT, justru sebelum datang musibah tersebut, di saat dia sedang sehat, selalu dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertahankan kesehatannya, mempertahankan nikmat-nikmat yang sedang ada. Dan itu lebih afdal, sudah sering kita ulangi kata-kata ini ya, itu lebih afdal dibandingkan pada saat musibah datang lalu kita minta solusinya. Kemudian yang ketiga juga sudah kita bahas, tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Dan ini sesuai dengan hadis ini yang terakhir kita bahas ya, hadis riwayat Muslim, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengutuk untahnya. Maksudnya dia marah, seperti kalau kita di Indonesia mungkin kita bilang sial ya. Kayak mobilnya mogok misalnya atau apalah ya, yang dia tidak inginkan kemudian terjadi lalu dia mengatakan sial misalnya. Nah ini dia mengutuknya seperti itulah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang sudah mengutuk untahnya ini? Maka laki-laki itu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, inzil anhu fala tashabna bimal'un. Turunlah dari untahmu itu dan jangan ikut serta dengan kami dengan membawa yang sudah dikutuk. Maksudnya kutuk ini didoakan keburukan. Ya. La tad'u ala anfusikum, jangan pernah doakan keburukan buat diri kalian. Kita sudah rincikan di antara contoh misalnya kita lihat diri kita di cermin lalu kita mengatakan kenapa saya hitam ya, kenapa saya jelek ya, kenapa saya begini ya, kenapa saya begitu ya. Karena apa yang sedang kita nikmati dari jasad ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah membentuk mata kita sendiri, tidak pernah kita membentuk bibir kita, tidak pernah kita memilih kulit kita, semua itu Allah SWT ciptakan sebagai fasilitas yang tugas kita hanya menggunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan abadi dalam sisik itu nanti akan didapatkan di surga kelak nanti. Jadi jangan doakan keburukan buat diri, kemudian wala tad'u ala auladikum, jangan juga doakan keburukan buat anak-anak. Di antaranya sering mengucapkan kamu kok nakal sekali, ya, kamu gendut, kamu jelek, kamu begini dan begitu. Semua ini kata-kata tidak ada dalam kamus seorang muslim. Tapi yang ada adalah selalu puji yang baik. Dan sangat baik kalau kita mengatakan anak soleha, anak soleh. Itu jadi doa. Daripada kita mengatakan nakal. Dan sudah kita berikan pemahaman di pertemuan kita yang lalu. Kadang-kadang ada banyak ibu-ibu tidak faham. Kalau anaknya sedang aktif dia pikir nakal. Padahal sebenarnya keaktifan ini memang muncul secara alami dalam diri mereka. Sebagaimana juga kita waktu masa kecil dulu. Ini sudah sering kita sebutkan atau sudah kita jelaskan. Kemudian wala tad'u ala amwalikum. Jangan juga doakan keburukan pada harta-harta kalian. Kendaraan, rumah. Jelek banget rumah ini misalnya. Atau kendaraan ini kok begini terus ya, nggak ganti-ganti atau apa saja. Padahal tugas kita menikmati dan bersyukur. Maka dengan itu Allah akan gantikan. Itu contohnya. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Karena jangan sampai pada saat kalian ucapkan itu bertepatan dengan waktu di mana Allah akan kabulkan. Dalam riwayat lain malaikat mengaminkan. Maka terjadilah seperti apa yang telah kalian ucapkan itu. Ya, jadi lebih baik kita selalu gunakan kata-kata yang baik. Ya, ini juga mungkin dalam rumah tangga kayak suami istri harus mengucapkan kata-kata yang baik selalu, panggilan baik, panggilan sopan, santun, ya, yang berisikan doa-doa yang positif, gitu. Itu sangat baik. Jadi kadang-kadang saya soalnya pernah melihat itu ya, ada di antara jemaah yang pernah saya kebetulan ngisi pengajian, kemudian pulang dan saya tidak waktu itu tidak bawa kendaraan, maka diantar sama mereka. Di tengah jalan sambil suami istri ini bercanda. Karena satu mobil dengan saya dengar gitu. Tapi agak asing bercandanya gitu ya. Bagi saya juga saya tidak paham apa yang sedang diucapkan. Karena menggunakan istilah-istilah gitu. Tapi saya penasaran lalu saya tanya, apa ini? Panggilan apa? Terus mereka sambil ketawa gitu mengatakan, oh ini Ustaz, ini soalnya orangnya kulitnya hitam. Jadi saya panggil dengan apa gitu ya. Kalau ini saya jadi balas dia Ustaz, kata istrinya. Karena dia bilangin saya begitu, saya bilangin juga karena dia gendut. Jadi saya panggil juga dengan istilah apa gitu. Tapi subhanallah, kenapa harus panggil begini? Mau segendut apapun, mau sehitam apapun, kita tetap panggil saja dengan kata-kata yang baik.
Ya, wahai salihah, wahai saleh, atau sayang, atau cinta, atau apa saja memang halal kita ucapkan pada pasangan kita. Itu diantaranya. Sekarang kita masuk adab keempat dalam berdoa. Itu ada berarti tata keramahnya ya. Yaitu merendahkan suara ketika berdoa, antara terdengar dan berbisik. Jadi nggak usah teriak-teriak. Karena rasionalnya ya, kalau misalnya kita sedang berbicara dengan seorang pemimpin manusia lah, nggak usah kita bicara masalah pemimpin di kantor atau apa, kita langsung bicara saja presiden misalnya. Ya, itu nggak mungkin, saya yakin kita akan berbicara dengan tutur kata atau intonasi yang tinggi. Saya yakin tidak mungkin. Kita pun juga akan memilih tutur kata yang pas gitu ya. Kita juga akan meringkas, menjaga sikap kita. Itu dengan manusia. Bagaimana dengan sang pencipta alam semesta ini? Allah subhanahu wa ta'ala, raja yang sebenarnya, dan dia yang abadi selamanya gitu kan. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa. Dia memberikan rezeki, dia menghidupkan dan mematikan, menggantikan siang dan malam. Dan banyak sekali sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Harusnya kita menjaga adab itu. Jadi cukup antara kita sama diri kita saja. Maksudnya kita berbicara tidak juga dalam hati, tidak juga teriak. Berada di antara keduanya. Misalnya kita berdoa, setelah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sambil kita renungi doa yang kita ucapkan. Kalau Bapak Ibu lebih merasa tenang dengan membaca bahasa Indonesia, boleh saja. Tidak masalah. Kita boleh berdoa dalam bahasa kita. Yang penting jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk berdoa. Ada poin saya ingin ingatkan kembali. Sebenarnya hampir semua keadaan bisa kita jadikan doa kita. Kalau masih ingat kemarin saya bilang, kalau Bapak Ibu sedang melewati sebuah tempat, yang tempat itu mungkin bagi kita susah sekali untuk mendapat peluang untuk melakukan hal yang sama. Contoh, kita lewat Masjid Istiqlal misalnya. Istiqlal yang bangun pemerintah. Kita mungkin jauh untuk bisa jadi pemerintah, ataupun kalau kita jadi presiden satu waktu misal. Kita juga nggak mungkin lagi membongkar dan mengembalikan sejarahnya Istiqlal untuk kita yang bangun. Gitu kan? Artinya itu sudah terbangun. Pertanyaan sederhana. Apakah kita hanya sekedar mengatakan, oh Istiqlal bagus ya, oh simbol Jakarta ya, oh dulu dibangun oleh Soekarno misalnya, Presiden Republik Indonesia yang pertama misalnya, rahimahullah. Bukan itu. Itu nggak penting karena nggak ada manfaatnya buat Pak Soekarno-nya, nggak ada manfaat juga buat kita. Memuji masjid itu nggak ada manfaatnya. Tapi yang paling tepat kita justru mengatakan, berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, sebagaimana luput dariku kesempatan untuk membangun Istiqlal ini, maka jangan engkau luputkan aku untuk mendapatkan pahala melalui doaku. Aku berharap kalau engkau berikan aku kesempatan yang sama, aku akan lakukan. Ingat hadis Nabi SAW, ini sudah sering kita ulangi. Manusia ada 4 tingkatan. Yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah, diberikan ilmu dan harta. Makanya kita di antara doa, Bapak Ibu sekalian, usahakan berdoa begini, ya Allah, karuniakanlah aku ilmu dan harta. Kita minta dua-duanya. Lalu juga kata Nabi SAW, dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, diamalkan, serta hartanya juga diinfakkan. Nah ini manusia yang terbaik. Kata Nabi SAW, bi afdhalil manazil. Posisinya yang paling baik. Gitu. Nah kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu tanpa harta. Dia nggak ada hartanya, tapi dia tahu bangun masjid itu pahalanya besar, bangun jalan, fasilitas umum misalnya, atau berinfak untuk fakir miskin. Dia tahu itu besar sekali pahalanya, tapi dia nggak punya kemampuan. Apa kata Nabi SAW? Tapi dia dengan ketulusan hatinya mengatakan, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku kesempatan seperti orang itu, golongan yang pertama tadi, yang dikasih ilmu dan harta dan sibuk menghabiskan jalan Allah, aku juga akan buat yang sama. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi ajri sawa. Maka keduanya sama pahalanya. Artinya kita bisa meraih pahala itu. Daripada hanya sekedar mengenang Istiqlal dibangun oleh fulan dan fulan misalnya. Dan ini bisa terjadi di seluruh DKI Jakarta, di seluruh Jabodetabek, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang kita lewatin. Bahkan kita bisa berniat, tidak ada salahnya niat untuk Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, karena kita nggak ada peluang membangunnya. Tapi apakah kita bisa mendapatkan pahala seperti para orang yang punya andil di situ? Enggak. Kita bisa dapatkan. Kita tidak bisa masih punya peluang untuk mendapatkan pahalanya, gitu ya. Dengan cara kita niat.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan semua peluang kebaikan. Bapak Ibu lihat ada orang yang bakti sama orang tuanya, ya Allah kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan yang sama aku akan buat. Ada orang yang sibuk apa saja. Bahkan majelis taklim seperti ini mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa kita nggak bilang kalau seandainya Allah Engkau berikan aku kesempatan aku juga akan buat yang sama misalnya. Contoh. Atau kita lihat seorang dai mungkin punya banyak ceramah-ceramah yang tersebar, banyak menjadi penyebab hidayahnya orang. Lalu kita bilang, ya Allah kalau Engkau berikan kesempatan yang sama aku akan buat. Semuanya kita bisa jadikan sebagai doa kita. Semua kebaikan. Dengan ini peluang-peluang mendapatkan pahala sangat terbuka. Tapi butuh ilmunya. Tahu kalau oh ternyata ini bisa ya. Gitu ya. Nah perlu saya sambungkan. Dan golongan ketiga ini buruk. Kata Nabi SAW. Allah kasih dia harta tapi tidak punya ilmu. Dia sibuk mengejar dunia. Punya prestasi, punya jabatan, punya harta. Tapi bodoh gak faham. Mana halal, mana haram gitu ya. Oh riba, mau manipulasi data, mau apa terserah, gak penting bagi dia. Akhirnya uang itu dihabiskan di jalan maksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, ini orang buruk sekali kedudukannya. Karena akan banyak dihisab pada hari kiamat nanti. Tapi ada orang lebih buruk lagi, golongan keempat. Adalah orang yang tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Udah bodoh agama, plus lagi tidak kaya, miskin. Namun yang dia lihat adalah golongan ketiga. Yang sibuk mungkin menghabiskan hartanya zina, judi, buat diskotik, karaoke segala macam. Yang golongan ketiga. Golongan keempatnya bilang, kalau seandainya saya punya peluang yang sama, saya akan buat seperti orang itu. Kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Maka dua orang ini, golongan ketiga sama empat, dosanya sama. Ini udah luar biasa bodohnya. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi malah yang dia ingin adalah bagaimana dia seperti para ahli maksiat itu. Nah ini. Jadi sebenarnya doa-doa ini sangat luar biasa. Jangan disia-siakan kesempatannya. Di sini di dalam masalah merendahkan suara ketika berdoa, menjaga adabnya, disebutkan beberapa dalil oleh penulis. Ya. Yang pertama ada huruf A di situ kecil, berarti ini dalil yang pertama di poin nomor 4. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 55. Nah, ini jelas sekali dalil tentang masalah tidak boleh teriak-teriak dalam berdoa, ya. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, ada orang-orang kadang-kadang udah pakai mikrofon, kerasin suara, gitu ya, teriak-teriak. Ini semua ajaib, gitu ya. Maksudnya untuk apa melakukan perbuatan tersebut? Pernah ada orang waktu Nabi SAW bilang, kalau kalian sedang menukik, ya bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kayak pesawat take off, atau kita lagi naik mobil, menukik jalannya, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai tukikan tersebut, atau pesawat sudah stabil di atas ya. Dan kalau kalian sedang turun, kayak pesawat lagi landing, atau mobil kita lagi turun, jalan menurun dari bukit misalnya, bertasbihlah. Rupanya ada satu sahabat, dia ingin praktekin ini tapi dia belum paham adabnya. Waktu kudanya dia dalam perjalanan dengan Nabi SAW lagi naik di atas gurun bukit gitu, dia berteriak Allahu Akbar dengan suara keras. Maka Nabi SAW panggil dia, lalu mengatakan, kecilkan suaramu, karena yang sedang kamu panggil dan kamu seru Allah tidak tuli. Artinya walaupun kamu kecil-kecil sudah cukup, nggak perlu teriak-teriak gitu. Ya. Jadi ini poin juga penting untuk kita tarik dalam adab kita dalam rumah tangga, sama suami istri, santun, ramah, kan enak banget. Bicara pelan, tidak usah teriak-teriak, itu bagus. Banyak anak-anak itu tumbuh besar dalam kondisi suka teriak-teriak karena orang tuanya. Ya, kadang-kadang dia tidak sadari, mereka sering bertengkar di depan anak-anaknya, sering teriak-teriak. Padahal sebenarnya bisa dengan sangat baik, sangat santun, sangat ramah, mudah kok sebenarnya. Tapi syaitan tunggangi agar emosional didahulukan dan akhirnya hilanglah tata krama yang ada harusnya dijaga gitu ya. Itu contoh-contohnya. Ini dalil yang pertama surah Al-A'raf ayat 55, jangan teriak-teriak ya. Dan yang dimaksud Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dia suka jadikan itu polanya. Itu melampaui batas. Kalau diingatkan seperti ini, oh ternyata nggak boleh ya. Terus dia ubah, itu bagus. Tapi ada orang nggak disampaikan tapi nggak mau dengar. Nah, itu namanya melampaui batas. Kalau sudah sampai padanya hujjah, argumentasi, dalil-dalil, tapi tetap saja dia mau melanggar, maka itu orang mu'tad namanya. Orang yang melampaui batas. Ya.
Baik, poin B-nya atau dalil kedua di poin ketiga ini merendahkan suara ketika berdoa. Dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 205. Masih surah yang sama, cuma beda urutan ayat. Kalau tadi ayat 55, sekarang ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, ini yang digaris bawah ini, ya. Tidak boleh ngerasin suara di waktu pagi dan petang. Maksudnya sepanjang pagi sampai malam, sepanjang malam sampai pagi lagi. Jadi selama hidup kita. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Saksi bahasan kita, dilarang dunal jahri minal qaul, mengeraskan suara. Nah, ini bahasa sini lebih tepatnya orang teriak-teriak gitu ya. Tidak ada sopan santun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bermula juga dari kita. Tadi ya, kalau kita biasakan selalu bicara santun, ramah, itu maka akan terbawa. Dengan manusia akan terbawa, ya. Bagaimana kita mengucapkan itu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu di sini di dalil 205 Bapak Ibu sekalian, masuk dalamnya zikir ya. Karena sebut nama Tuhanmu, berdoa boleh, berzikir boleh, termasuk zikir. Tenang-tenang saja, subhanallah, subhanallah, dengan tenang. Kita yang dengar, ya, dikecilkan suara dan tidak usah teriak-teriak. Dan tidak usah juga mengganggu orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita masuk di sebuah masjid, kita terganggu sekali mau zikir, tapi kita kayak dipaksa ikuti zikirnya mereka. Padahal sebenarnya orang bebas habis sholat bisa baca subhanallah dulu, bisa baca ayat kursi dulu, bisa baca al-ikhlas dulu, bebas-bebas saja sebenarnya. Tapi karena menggunakan pengeras suara seakan-akan harus ikutin, jadi kerepotan. Semua orang jadi harus ikut. Padahal belum tentu juga kadang-kadang apa yang dibaca sesuai dengan sunnah. Gitu kan? Saya masuk di beberapa masjid, saya tidak tahu zikir habis sholat itu dari mana didapatkan. Sebenarnya dalil-dalilnya sudah sangat jelas. Zikirnya bukan salah, tapi ditarik selepas sholat langsung dibaca, itu sebenarnya tidak pernah ada tuntunannya. Misal, contoh, ya, ini juga masuk dalamnya. Dalil ketiga, hadits Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan jauh. Lalu orang-orang ada yang berteriak bertakbir. Maka Rasulullah SAW bersabda, irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asam wala ghaiba. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Wahai sekalian manusia, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli dan jauh. Sesungguhnya ya, kalian menyeru Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat, dan dia selalu bersama dengan kalian. Footnote nomor 20 di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Riwayat ini tadi yang sudah kita sempat singgung ya. Tapi ini bentuk riwayat yang lain cuma semakna. Artinya ada orang yang sempat bertakbir dengan suara keras, akhirnya ditegur oleh Nabi SAW. Artinya di sini dikatakan Allah bersama kalian dengan ilmu dan pandangannya, karena kata bersama memiliki dua makna, bersama dalam pengertian umum dan bersama dalam pengertian khusus. Adapun pengertian umumnya adalah Allah mengetahui dan mengawasi hamba-hambanya, dan dia di atas arsy-Nya, singgasananya, sesuai dengan keagungannya, dan dia maha mengetahui segala apa yang ada di dalam diri hamba-hambanya. Tiada yang tersembunyi baginya. N-nya besar kata ganti Allah. Adapun bersama dalam pengertian khusus, yakni Allah bersama orang-orang mukmin dengan memberikan pertolongan, taufiknya, ya, dan juga petunjuk bagi hamba-hambanya yang mukmin. Jadi dari dalil yang ke C atau poin yang ketiga ya, dari dalil ketiga dari poin keempat merendahkan suara, ini berlaku juga pada zikir dan doa. Ya, zikir dan doa. Ini bahkan pernah ada satu riwayat, kalau Bapak Ibu membaca tentang kisah peperangan Nabi SAW menuju atau mengepung benteng Khaybar, benteng orang-orang Yahudi, kurang lebih sekitar 170-180 kilo dari kota Madinah ya. Sekarang lagi proses renovasi. Kalau itu sudah dibuka oleh pemerintah Saudi, itu sangat bagus ya. Nah, itu boleh kita datang ke sana untuk melihat ada 9 benteng Yahudi yang pernah dikepung oleh Nabi SAW. Kami pun di travel yang Allah amanahkan di Uhud Tour ini, kami pernah bawa jemaah ke sana, dan memang kebetulan judulnya Umroh Sirah Nabawi.
Jadi kita keliling ke lokasi-lokasi peperangan dan kita memang langsung, saya berdiri dekat benteng-benteng itu bersama jemaah dan menceritakan tentang kisah ya peperangan yang terjadi. Karena perang Khaybar ini termasuk perang yang sangat penting untuk diketahui kisahnya selain perang Badar, selain perang Uhud dan seterusnya. Tapi pada saat itu, waktu para sahabat melihat benteng Khaybar, mereka dan melihat beberapa orang Yahudi yang sempat mengembalakan kambingnya di luar benteng, kemudian mereka lihat pasukan muslimin, mereka melarikan diri, maka para sahabat teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, suara keras sekali. Ini di medan perang, maksudnya di lokasi musuh, memang harusnya kita nakut-nakutin musuh. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan hal yang sama. Jangan kalian berteriak-teriak, gitu kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharaplah kalau musuh dengar kalian takut, mereka pergi. Atau mereka menyerah. Tetapi kalau musuh itu melawan, maka kokohkan kaki kalian. Lalu Nabi SAW juga mengingatkan tentang masalah jangan kalian teriak-teriak karena yang sedang kalian seru Allah Subhanahu Wa Taala tidak tuli. Ya. Kita boleh menyemangati diri kita tapi jangan berlebih-lebihan. Nah seperti itulah. Kita masuk adab kelima, masalah merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah ketika berdoa. Merasa butuh. Ya mungkin rasionalnya, kalau Bapak Ibu butuh, misal orang mau pinjam uang dari seseorang. Anaknya sakit misalnya. Seperti apa kira-kira? Seperti apa orang ini meyakinkan pemilik uang agar bisa meminjamkan buat dia? Contoh misal. Saya yakin mungkin dia akan datang, merengek, menangis, mungkin juga melihat ini, memperlihatkan anaknya ini loh, anak saya benar-benar sakit, misal contoh gitu ya. Atau mungkin seseorang ingin dinaikkan jabatannya di perusahaan, atau ingin diterima untuk masuk di sebuah perusahaan. Bagaimana dia caranya melamarkan diri, atau memohon permohonan tersebut. Kalau seandainya ada, anggap kita semua ini bekerja di satu perusahaan. Ini sebagai contoh saja. Mohon maaf, tanpa mengurangi penghormatan buat Bapak Ibu. Saya yakin mungkin Anda lebih dari itu. Tapi kalau misalnya kita kerja di satu perusahaan dan kita berharap agar naik jabatan kita atau bertambah payroll kita misalnya, gaji. Lalu kita mengajukan sebuah permohonan. Kita ajukan ke dirutnya misalnya. Contoh, kalaupun kita bisa linknya langsung ke dirut ya. Biasanya melalui HRD atau mungkin ada peraturan di perusahaan masing-masing. Intinya, kita mengajukan permohonan. Seperti apa kita menulis permohonan itu? Apakah kita tulis, naikkan gaji saya. Kalau tidak saya keluar misalnya. Mungkin segera dikeluarkan. Tapi pasti kita kepada yang terhormat, dirut perusahaan, bapak siapa gitu di tempat gitu ya. Assalamualaikum misalnya saya sudah bekerja mengabdi ke perusahaan kurang lebih 3 tahun. Apakah bisa ada naikkan gaji atau apa saja gitu ya. Dengan menunjukkan misalnya bukti-bukti prestasinya misalnya contoh. Dan atas perhatiannya terima kasih misalnya contoh begitu aja permohonan. Mungkin ada yang lebih santun lagi, mungkin lebih panjang lagi bahasanya itu pasti begitu saya yakin ya. Itu poin. Poin yang lain juga pada saat sudah diajukan dan masuk ke meja dirut, saya yakin tidak mungkin sebagai staf kita menggebrak-gebrak pintunya dirut tersebut. Ayo mana permohonan saya kemarin? Atau kita marah-marah. Masa saya sudah ngajukan seminggu belum dikasih? Atau saya ajukan sebulan belum dikasih? Saya yakin kita sepakat, kalaupun kita mau bertanya, kita akan bertanya dengan bahasa-bahasa yang santun. Kita tidak akan tergesa-gesa, kita akan coba pelan-pelan nanyakan, mungkin melalui HRD-nya, kita mengatakan bagaimana kemarin permohonan saya misalnya, apakah sudah ada respon. Kalau misalnya pun dikatakan belum ada, mungkin tunggu saja. Saya yakin kita akan sabar nunggu. Ini rasional dulu ya, contoh rasionalnya. Kalau dengan manusia kita bisa seperti itu, kenapa dengan Allah SWT kita nggak bisa? Kenapa kita nggak merendahkan diri kita? Menunjukkan kebutuhan kita. Dalam doa, adab doa poin kelima ini, makin kita merendahkan diri di hadapan Allah, makin menunjukkan kita membutuhkan, maka berarti makin dekat dengan diijabah, gitu ya. Karena Allah melihat kita butuh padanya, dan Allah mau memang kita menunjukkan kebutuhan kita. Ya, itulah sebabnya juga disyariatkan doa. Di sini penulis mengatakan, menjelaskan ad-dora'ah dalam bahasa Arab artinya merendahkan diri. Menundukkan diri dengan memohon. Disebutkan dalam bahasa Arab yadra' dara'a atau maaf dimulai dari dara'a yadra'u dara'a yaitu menundukkan diri dan merendahkan diri. Yang artinya memohon. Ini diantara adabnya. Dalilnya ada 3 dalil juga A, B dan C. Di poin A-nya Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 42. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang yang tidak pernah mau berdoa sama Allah, tidak mau beriman sama Allah. Allah datangkan kesengsaraan pada mereka, penderitaan pada mereka. Akhirnya mau nggak mau mereka harus memohon kepada Allah. Dengan tujuan agar mereka merendahkan diri akhirnya. Memohon kepada Allah SWT. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka bagusnya apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya makin kita mengadakan atau makin kita terjerumus dalam atau mengalami, lebih tepatnya mengalami satu ujian, lagi sakit, lagi ada masalah terlilit utang, harusnya makin dekat diri kepada Allah. Makin kita merendah diri kepada Allah SWT. Bukan malah larinya makin menambah dosa, maksiat sehingga akhirnya keliru gitu ya. Ada orang makin ada masalah, makin mabuk, makin kemana-mana gitu ya, makin melakukan perbuatan-perbuatan haram. Nah ini dalil pertama, di situ ada saksi bahasannya adalah mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk, merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Dalil keduanya di poin B, Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 63 yang bunyinya, Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'uunahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Katakanlah, siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut yang kamu berdoa kepadanya, N-nya besar kata ganti Allah, dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut, dalam kurung dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia Allah, D-nya besar kata ganti Allah, menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Di sini saksi bahasan kita adalah potongan firman Allah SWT terjemahannya, dan atau yang kamu berdoa kepadanya dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Di ayat ini digabungkan antara kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, merasa butuh gitu ya, dan juga dengan suara yang lembut. Dalil ketiga, surah Al-A'raf ayat 205. Ini sebenarnya tadi sudah disebutkan di poin sebelumnya ya, di poin keempat. Namun di sini diulangi lagi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa. Kalau tadi dalil ini dijadikan sebagai pegangan untuk tidak mengeraskan suara, kalau di sini yang ingin dititikberatkan adalah di potongan pertama, dan sebutkanlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, ya, tadarruannya. Kemudian waru khifah, ya, rasa takutnya. Poin keenam, ini mirip sebenarnya dengan poin kelima, tetapi dia lebih khusus lagi. Memelas, merengek ya, kepada Allah dalam berdoa. Ada sebuah kisah tentang Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah lewat di depan rumah seseorang ibu yang kebetulan ibu itu marah banget sama anaknya. Sangat marah sama anaknya. Dan saking marahnya ibu ini sama anaknya, kebetulan Ibnu Qayyim lewat depan rumahnya. Lalu anak itu masih kecil, sambil nangis-nangis dikeluarin dari pintu rumah, lalu ibunya tutupin pintu rumah. Anak ini, ya seperti umumnya anak-anak, dia bukannya pergi, dia malah makin nangis-nangis, makin merengek sama ibunya, tapi ibunya juga tidak mau bukain pintu. Begitu dia kecapean nangis tidur, hanya ibunya nggak tega juga. Ibnu Qayyim menunggu rahimahullah, apa respon ibunya nih? Tunggu depan rumah orang itu. Sampai akhirnya anak itu kena capek nangis, ketiduran. Ibunya buka pintu, digendong anaknya masuk ke dalam. Kata Ibnu Qayyim, Maha Suci Allah, Subhanallah. Andai saja setiap hamba melakukan ini pada Tuhannya, Allah SWT, dia terus merengek, maka Allah akan meresponnya. Ya, karena Allah lebih penyayang daripada ibu kepada anaknya. Ini kan disebutkan dalam riwayat Bukhari. Waktu Nabi SAW kebetulan dalam peperangan, dan setelah pasukan muslimin menang, di tawanan perang ada seorang ibu kehilangan anaknya. Kebetulan ibu ini dari kalangan musuh tapi sudah jadi tawanan perang. Dia kehilangan anaknya masih kecil. Ibu ini sudah tidak peduli lagi tentang cuaca yang panas, keringatan, pasukan mereka sudah tertawan, dikalahkan pasukan mereka sudah kalah dengan kaum muslimin. Karena dia sibuk nyari anaknya. Waktu itu sahabat Nabi mengumpulin tawanan perang.
perempuan-perempuan sendiri, laki-laki sendiri, anak-anak kecil sendiri. Ibu ini keliling masuk ke tempat anak-anak kecil sambil mencari anaknya. Anak yang pertama diangkat bukan anaknya, yang kedua sampai dia temukan anak. Begitu dia temukan anak langsung dipeluk sama dia. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa bayangkan seorang ibu yang terpisah dengan anaknya di medan perang, kemudian dia temukan, dia sangat bahagia. Maka Nabi SAW bilang kepada sahabat di sekitarnya, apa kalian lihat ibu itu, bagaimana dia sama anaknya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kita nyalakan api, lalu kemudian kita minta ibu tersebut melempar anaknya ke api, apakah ibu itu mau? Maka para sahabat mengatakan, tentu saja tidak ya Rasulullah. Gak ada ibu yang mau lempar anaknya di api, mungkin dia lebih pikir diri dia mati daripada anaknya gitu. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang mengutusku dengan benar, atau demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Artinya Allah tidak ingin kita masuk neraka, Allah tidak ingin menghukum kita. Karena Allah SWT ingin kita selamat, makanya Allah turunkan syariat, Allah utus para nabi-nabi, Allah turunkan kitab, supaya kita belajar. Allah mudahkan hati kita mudah mendengar, seperti Bapak Ibu duduk di majelis seperti ini. Sebenarnya kalau bukan dorongan ilham atau karunia dari Allah SWT, mungkin kita tidak mau duduk. Saya tidak mau datang mengisi materi, mungkin Bapak Ibu tidak mau duduk dengarin. Tapi Allah SWT yang gerakkan hati kita dari sekian hambanya untuk bisa duduk dan saling merenung. Itu semua karunia yang luar biasa. Berarti Allah menginginkan kebaikan. Ya, kalau Allah tidak inginkan kebaikan, bisa saja Allah membuat hati kita lalai. Makanya Nabi SAW sering mengulangi doa, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Gitu ya. Dalam riwayat lain, Ya musarrifal qulub. Wahai yang mengalihkan hati manusia, sarrif qalbi ala dinik, alihkan hatiku ke agamamu, gitu ya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sering kali saya mendengarkan Anda membaca doa ini. Apa yang Anda khawatirkan? Aisyah wajar manusia bertanya, Nabi ini, masa Nabi masih baca doa ini sih, gitu ya. Maksudnya apa yang Nabi khawatirkan? Apakah masih ada kemungkinan Allah alihkan hati Nabi, gitu kan? Seakan-akan begitu Aisyah bertanya. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya hati hamba-hamba ini manusia berada di jadi jemari sang pencipta Allah. Allah membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya seakan-akan Nabi bilang, saya sekarang kondisi sesuai Nabi. Tapi dari mana? Ada jaminan dari siapa kalau saya tidak berdoa, lalu Allah balik saya, ditarik kenabian saya nggak jadi Nabi lagi. Bisa saja Allah alihkan. Sudah tahu ya, ada di antara Nabi-Nabi yang pernah Allah utus, ada yang justru meninggalkan tugasnya. Padahal Nabi. Kemudian akhirnya dia pun jauh, menyimpang, ya, keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak disebutkan namanya gitu ya. Tapi ada di antara orang yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus seperti itu, gambarnya dalam beberapa riwayat disebutkan gitu ya. Jadi itu poin penting teman-teman sekalian. Nah, di sini kita memelas atau merengek, artinya bagaimana kita menunjukkan ekstra kebutuhan kita. Jadi jangan hanya berdoa seakan-akan apa? Rutinitas. Ini bukan rutinitas. Ibu dan bapak baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, artinya ya Allah, berikan aku semua yang terbaik di dunia. Maksud dalamnya makanan terbaik, minuman terbaik, pakaian terbaik, pasangan hidup terbaik, anak-anak terbaik, rezeki terbaik. Itu namanya hasanah. Kalau kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maknanya berikan aku yang terbaik di dunia. Semua yang terbaik kasih di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua yang terbaik di akhirat, derajat tinggi di surga, pengampunan, timbangan amal yang kita lolos nantinya lewat di atas sirat, kita selamat dari neraka, semua masuk dalamnya, itu hasanah di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Lanjutan doanya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya, ya Azizu ya Ghaffar, wa Zat Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Makanya dalam tawaf kita 7 kali disunahkan baca ini, gitu kan? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Selain daripada rukun Yamani sama Hajar Aswad, itu boleh berdoa apa saja. Tapi di rukun Yamani sama Hajar dianjurkan baca ini. Terulang-ulang kita baca doa ini. Karena betul-betul luar biasa. Ini doa mengumpulkan semua yang kita harapkan. Karena minta yang terbaik dunia, terbaik di akhirat. Tapi jangan hanya seperti rutinitas. Kayak misalnya antara azan di komen, sudah pokoknya saya sebutin aja doanya. Saya tidak tahu artinya, saya tidak resapi dalam hati. Jangan tunjukkan kebutuhan kita.
Memang makanya perlunya Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan begitu di jemaah pengajian kita di Indonesia, karena kita bukan orang Arab, tidak paham bahasa Arab. Kecuali sebagian kita ada yang ngerti bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tidak ngerti bahasa Arab kan, kalau ibu dan bapak mau khusyuk dalam sholat, harus ngerti apa yang sedang dibaca. Doa iftitah itu tahu artinya apa, Al-Fatihah tahu artinya apa, surah-surah yang biasa Bapak Ibu baca deh, mungkin selama 20-30 tahun sholat, gitu kan. Masa inna atayna wal asr tidak tahu artinya, Al-Falaq, An-Nas tidak tahu artinya, Al-Masad tidak tahu artinya. Ini kan bagaimana mau khusyuk gitu ya. Contohnya, begitu juga dengan semua ucapan ya dalam sholat, seperti takbir Allahu Akbar, seperti sami Allahu liman hamida, ya, seperti kenapa kita salam pada saat tutup sholat, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, kan gitu. Itu semua perlu. Begitu juga dengan doa-doanya, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa-doa dan yang dibaca sebelum salam di tahiyat atau doa di antara duduk di antara dua salam. Ini semua usahakan Bapak Ibu tahu artinya supaya lebih khusyuk. Nah, begitu juga dengan doa-doa kita. Begitu juga dengan zikir-zikir yang kita baca. Semua ini kita fahami maknanya. Itu akan memudahkan kita meresapinya, gitu ya. Dan kita menunjukkan kebutuhan kita untuk itu. Nah, di sini disebutkan sebenarnya dalam bahasa Arab ya, ilhah atau memelas ya. Dalam bahasa kita artinya kukuh terhadap sesuatu dan kontinu. Seperti perkataan alahhas sahab, artinya hujan yang terus menerus ya. Kemudian alahhatin naqa, artinya unta tetap di tempatnya. Bisa juga yang lainnya alahhal jamal, artinya unta diam di tempatnya dan berhenti. Alahha fulanun ala syai', artinya si fulan tekun melakukannya dan menyukainya. Ini diambil dari kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadith karya Ibnu Athir, dan ini ada tentu keterangan di footnote tentang halaman yang diambil gitu ya. Tapi ini tentang salah satu adab yang harus diperhatikan, bagaimana kita menunjukkan memelas kita kepada Allah SWT, kebutuhannya. Jadi kita bukan cuma rutinitas, tapi kita tunjukkan kebutuhan kita. Dari Anas radhiyallahu anhu, yang beliau marfu'kan kepada Nabi SAW. Marfu' artinya sampai ke Nabi ya. Alidhu biyadzal jalali wal ikram. Sering dan tekunlah mengucapkan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Artinya wahai zat yang memiliki keperkasaan dan kedermawanan. Jadi yang dimaksud sini, bagaimana kita dalam doa juga menyebutkan ya dzal jalali wal ikram. Seakan-akan kita mengatakan wahai yang memiliki sifat keperkasaan, tolonglah aku kalau ada masalah-masalah. Wahai yang memiliki sifat kedermawanan, berikan dan limpahkan rezeki kepadaku. Nah ini ya. Dan rezeki itu bisa dipenuhi kebutuhan kita, dalam arti kata kebutuhan yang dasar, kita butuh makanan, minuman dan seterusnya. Termasuk rezeki kita selamat dari permasalahan. Misalnya kita lagi sakit sembuh, lagi diganggu orang, akhirnya orang itu dialihkan oleh Allah SWT dari kita. Itu semua juga termasuk rezeki ya. Jadi kita dari sifat Allah yang mulia ya dzal jalali wal ikram, berarti kita minta itu. Di sini makna hadis di sini diangkat oleh penulis di bab di poin masalah memelas. Maksudnya sering dan tekunlah, itu yang sedang ditekankan. Sering dan tekun artinya rutinkan kekhusyuan kalian ya, tekun dalam berdoa dan menjaga konsentrasinya gitu ya. Seorang hamba hendaknya memperbanyak doa. Ini lanjutan paragraf setelah hadis. Seorang hamba hendaknya memperbanyak doa, mengulang-ulang dan memelas dengan mengulang-ulang penyebutan rububiyah. Rububiyah itu yang dimiringkan tulisannya, itu diambil dari kata Rob, Bapak Ibu sekalian ya. Artinya pengesahan Allah dari sisi penciptaan. Ya, jadi kalau kita bilang ya Robbi, seperti misalnya juga kita baca dalam doa kita Robbik firli ya, itu berarti wahai Tuhanku, penciptaku, yang menguasaiku, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, itu namanya Rob. Jadi kalau kita bilang rububiyah, berarti kita mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwasanya dia pencipta, dia pengasih, dia segala macam. Kemudian uluhiyah di sebelahnya itu pengesahan Allah dari sisi ibadah. Nama dan sifat-sifat Allah juga. Jadi maksudnya kita perbanyak menyebut-nyebut itu ya.
wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, wahai zat yang menggantikan siang dan malam, wahai zat yang menurunkan hujan dari langit, wahai zat yang mengizinkan aku untuk mengucapkan doa ini dari lisan, wahai zat yang mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku ini, wahai zat yang sedang, atau kita sebutkan memberikan aku nikmat-nikmat ini. Bisa kita sebutkan nikmat kita dalam doa. Alhamdulillah ya Allah atas umur, aku sekarang sudah sampai 40 tahun, 50 tahun misalnya kita berdoa begitu. Alhamdulillah yang telah memberikan aku pasangan si fulan, memberikan aku anak, memberikan aku ini. Kita menyebutkan semua itu pengakuan kalau Allah yang memberikan. Nah itu termasuk juga dalam poin masalah memelas gitu ya. Karena kita menyebutkan semua kebaikan Allah SWT baru kita mohon gitu. Yang demikian itu kata penulis merupakan sebesar-besar peluang untuk dikabulkannya doa sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Itu ada footnote nomor 74 di bawah ya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam tentang masalah ini salah satu penyebab diterimanya doa. Kemudian diangkat dalil selanjutnya hadis yang masyhur riwayat Muslim, ar-rajulu yutilu safara ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Seorang laki-laki dalam perjalanan jauh dengan rambut kusut berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit, kemudian mengatakan wahai Robku, wahai Robku. Ya. Saksi bahasan kita adalah perkataan hai Robku, hai Robku. Ya, kita panggil wahai Tuhanku, wahai pencipta. Bisa juga gini ya, jangan selalu bayangkan doa itu berarti ibu-ibu harus pakai mukena, terus kemudian di sejadah saja. Atau bapak-bapak lagi pakai baju kopiah, pakai baju koko, lagi sholat misalnya. Enggak, di atas ranjang kita sebelum tidur. Coba lakukan ini ya. Saya kadang-kadang gitu duduk sebelum tidur malam, saya coba berbicara antara saya sama Tuhan saya. Gitu. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, sungguhnya hari ini Engkau telah memberikan rezeki ini misalnya. Maka kuatkanlah iman dalam hati. Ya. Kita coba berbicara seperti kita sedang bicara dengan zat yang kita tahu hadir bersama kita. Berbicara gitu ya. Tapi antara kita sama Tuhan kita Allah SWT, kita kayak berkeluh kesah, kita kayak manja sama Tuhan kita yang seperti memelas. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku semua nikmat ini, kita sebutin 1, 2, 3. Walaupun tidak harus suara kita keras, tadi sudah kita bilang ya. Dan tersisa ya Allah, ada permohonan Engkau yang ini yang belum Engkau berikan. Tolong berikan ya Allah. Misal, jadi tidak harus dalam kondisi kita selalu berpikir, kita habis makan bisa berdoa agar nikmat itu ditambah, kita lagi mau naik kendaraan, kita lagi lihat nikmat tadi besar yang ada di pinggir jalan, masjid yang dibangun segala macam kita minta agar diberikan, atau kita lihat kesusahan orang, misalnya ada orang yang sedang ditimpa kelaparan, lagi masalah, ada orang gila di pinggir jalan, kita mengatakan Alhamdulillah ya Allah Engkau selamatkan dari aku, jangan sampai ada aku dan pasangan dan keturunanku tertimpa seperti ini. Semua bisa jadi doa gitu ya, semua bisa jadi doa, dan ini berarti kita bisa berdoa kapan saja. Selama bukan di tempat yang diharamkan. Tentu kita tidak boleh berzikir dan berdoa kalau kita lagi maaf di WC. Gitu ya. Tapi selain daripada ini semua tempat doa. Masuk pasar ada doa. Ya, bukan cuma di masjid saja. Ya, kita juga masuk dalam rumah orang mengucapkan salam. Kita bisa pada saat bertemu saling mendoakan kebaikan. Suami istri ketemu saling mendoakan kebaikan. Ya, anak-anak dan seterusnya. Nah itu poin-poin penting untuk digarisbawahi tentunya. Baik, ini mungkin bahasannya sampai di sini. Saya buka pertanyaan dulu karena poin yang setelahnya masalah tawasul ini, ya ini poin yang agak panjang. Itu akan memiliki satu pertemuan sendiri. Ya tawasul ini, karena kita lihat kalau bahasan tawasul itu bisa Bapak Ibu lihat dari poin 7 halaman 56 itu sampai di halaman 64. Ya, ini nanti akan jadi bahasan sendiri dia. Karena kalau saya bahas sekarang, ini akan melebihi waktu batas kita dan juga mungkin akan tergesa-gesa. Nah, terlalu padat bahasannya. Maka ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang, ditandain aja poin nomor 7. Semoga Allah SWT berkahi majelis kita dan menjanjikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga semua dosa kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, itu yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah SWT, bahkan dengan kemahmurahannya diganti menjadi pahala. Dan semoga Allah selalu jaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu patuh pada pemerintah, pada hal-hal yang tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga Allah selalu majukan negeri kita menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Dan siapapun yang memberikan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, bagi keluarga kita dan diri kita sendiri, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah tolong saudara-saudara kita yang sedang tertindas dimanapun yang sedang berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bolehkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, dan saya beristighfar kepada Allah dan memohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.